Selamat pagi anak-anak, dan selamat berjumpa di hari yang terakhir pada pekan ini. Pada hari ini kita akan belajar tema untuk muatan pembelajaran bahasa daerah. Minggu depan lagi kita lanjutkan. Kita belajar tema dulu untuk menyelesaikan materi di subtema 4 pada tema pertama, yaitu hidup rukun di masyarakat. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita awali dengan doa. Silakan ambil sikap doa. Kita sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih kami haturkan kepadamu atas semua tuntunan dan bimbingan-Mu ya Bapa, sehingga saat ini kami boleh memulai kegiatan belajar kami. Semoga apa yang kami bahas dan pelajari bersama boleh bermanfaat kepada kami semua. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Bapa di surga, inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai melihat materi pembelajaran kita di subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Mengawali dari materi itu, mari kita mengamati gambar-gambar kegiatan di lingkungan kita masing-masing. Tentu gambar ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi pada lingkungan kita, pada masyarakat kita, terlebih di masa pandemi ini, karena anak-anak lebih banyak waktunya di rumah. Pada gambar pertama, masyarakat sibuk bergotong royong untuk memperbaiki jalan. Yang kedua, mereka bekerja bakti atau bergotong royong di jalan. Begitu juga gambar yang ketiga. Nah, apakah kamu pernah bergotong royong di lingkungan rumahmu? Saya rasa anak-anak pasti pernah paling tidak pernah melihat ataupun ikut dalam kerja bakti, misalnya pada hari Jumat. Anak-anak sekalian, dalam materi pembelajaran kita, karena ini dirangkumkan menjadi satu pertemuan, tinggal 2 muatan, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN, masih dalam kalimat penolakan dan pengamalan sila ketiga Pancasila, sila keempat, dan sila kelima Pancasila. Kita mulai dengan kalimat penolakan. Berbicara tentang kalimat penolakan ini, sudah beberapa pertemuan kita telah melihat contoh-contoh kalimat penolakan baik dalam bacaan, bentuk percakapan, misalnya antara Nina dan Deli. Begitupun nantinya kita akan lihat di dalam sebuah cerita dongeng. Kita tahu bahwa kalimat penolakan adalah perkataan yang digunakan jika kita tidak setuju atau menolak pendapat atau ajakan orang lain. Bunyinya seperti itu, isinya seperti itu. Yang namanya kalimat penolakan berarti isinya menolak. Namun cara penolakannya harus dengan santun, supaya tercipta kerukunan antara orang yang mengajak dengan orang yang menolak. Kalimat penolakan
biasa ditandai dengan kata tidak dan maaf. Kita lihat ada contoh kalimat penolakan. Misalnya yang menggunakan kata maaf. Maaf Anton, aku tidak bisa ikut bermain denganmu karena aku ada acara keluarga. Ya. Menolak di sini untuk tidak ikut, tetapi dengan kata maaf mengawali penolakan, maka tercipta kerukunan. Orang yang mengajak itu pasti sadar dan mengakui dengan santun. Kalimat yang kedua, tidak, Bu, terima kasih, aku masih kenyang. Ya, misalkan kalau kita mengajak seseorang untuk makan, lalu jawabannya tidak santun, ya semoga tidak terjadi anak-anak ya. Nah, saya tidak mau. Ungkapan kalimat tersebut ya kurang santun. Jadi mari kita melihat contoh ungkapan penolakan yang santun seperti pada contoh atau materi kita pada hari ini. Selain itu, mari kita melihat contoh kalimat penolakan dalam buku teks halaman kita lihat saja di layar. Ada beberapa contoh kalimat penolakan yang terdapat pada percakapan ini. Langsung saja diwarnai dengan warna hitam, yaitu maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Bisakah diundur besok? Nah, itu kalimat penolakan. Yang kedua, saya juga tidak dapat hadir, Pak. Nah, ada dua contoh kalimat penolakan. Silahkan ditulis di buku catatannya bahwa kalimat penolakan yang terdapat dalam percakapan ini ada dua. Jadi kalian baca sendiri percakapan ini, lalu yang ditulis nantinya hanya yang berbunyi atau yang bentuk kalimat penolakan dalam percakapan ini. Kalau dibaca, mohon dibaca dengan suara nyaring. Kalimat penolakan yang terdapat pada teks percakapan di atas langsung ditulis seperti ini. Maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Kalimat penolakan yang kedua, saya juga tidak dapat hadir, Pak. Nah, itu di dalam percakapan tadi kalimat penolakan. Boleh ditulis di buku catatannya supaya menjadi contoh bahwa itu merupakan kalimat penolakan. Berikut kita melihat contoh kalimat penolakan yang terdapat dalam dongeng. Dongengnya dibaca sendiri, silakan baca dengan suara nyaring pada halaman 108 dan 109, yaitu kerbau dan burung jalak. Cerita dongeng tentang kerbau dan burung jalak, di dalamnya terdapat kalimat penolakan. Yang pertama adalah tidak boleh burung jalak, artinya ini kerbau menolak. Kalimat yang kedua, aku tidak mau, jawab burung jalak kesal. Yang kerbau ini mengajak burung jalak,
Bilang, maukah kau membantuku memakan kutu-kutuku? Tanya pelan. Jawabannya atau penolakannya, aku tidak mau. Jawab burung jalak kesal. Nah, di situ muncul kalimat penolakan. Kalimat penolakan yang ketiga adalah maafkan aku burung jalak. Bukankah kamu tidak mengusirku? Bukankah kamu tadi mengusirku? Nah, lalu dia, maafkan aku burung jalak. Lalu kita melihat semua contoh-contoh kalimat penolakan yang pernah kita lihat, yang pernah kita pelajari. Yang pertama adalah kalimat penolakan yang terdapat dalam bacaan, yaitu pos ronda. Kalimat penolakan dalam percakapan, ada yang bekerja bakti atau bergotong royong untuk memperbaiki ubin di jalan dan bekerja bakti. Ada berapa contoh kalimat penolakan dalam bentuk percakapan? Kalimat penolakan yang terdapat dalam dongeng yaitu kerbau dan burung jalak. Di dalam percakapan atau kebersamaan seperti dalam dongeng ini, ya, kita lihat betapa rukunnya si kerbau dengan burung jalak apabila kita lihat di sawah. Dia selalu bersama. Dalam dongengnya juga dia bekerja sama, saling membantu. Sikap ini saya rasa perlu dicontoh, yaitu burung jalak membantu kerbau untuk memakan kutunya supaya kerbau ada keuntungannya, yaitu tidak gatal. Ya, walaupun ada ekornya untuk menggaruk, tetapi masih ada bagian tubuh dari kerbau yang tidak bisa dijangkau oleh ekor kerbau. Lalu keuntungan yang didapat oleh burung jalak ini adalah kenyang makan kutu dari si kerbau. Sikap seperti ini adalah sikap rukun. Seandainya kita manusia, tentu ada contoh dari pengamalan sila Pancasila sebagai anak sekolah, sebagai warga masyarakat. Sekarang kita akan lihat juga beberapa contoh dari pengamalan sila-sila Pancasila, itu sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama dan kedua kita sudah pelajari di hari kemarin. Seperti pada gambar slide 8, sikap pada gambar menunjukkan pengamalan sila-sila Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Lalu untuk hari ini, kita melihat contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Kerjasama tanpa membedakan suku. Ya, kita tidak tahu orang yang membersihkan itu orang dari asalnya dari suku mana. Semua sama, bekerja sama untuk sama-sama membersihkan. Gambar yang kedua, peringatan HUT RI ke-76, seperti yang kita persiapkan pada saat sekarang ini. Kita semua menghormati adat istiadat suku lain dalam bentuk lomba. Kita mengenang jasa-jasa para pahlawan
saat sekarang kita mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, bermain bersama tanpa membedakan suku. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Pertama, mempelajari tarian daerah. Kedua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, bekerja sama tanpa membedakan suku atau daerah asal. Ini sebetulnya sudah terulang-ulang, semoga bisa diingat. Sekarang kita lihat contoh penerapan dari sila keempat Pancasila di masyarakat. Pertama, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Mengadakan sesuatu, merencanakan sesuatu, tentu kita awali dengan kesepakatan atau pertemuan, pembicaraan bersama, bukan ditentukan oleh satu orang saja. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Walaupun pendapat orang lain kurang tepat, kita tetap terima, kita tetap hargai, supaya tercipta kerukunan. Karena semua orang tahu, semua orang sadar bahwa yang menjadi keputusan hanya satu. Lalu usulan yang masuk ya mungkin banyak, tetapi yang menjadi keputusan adalah hanya satu. Atau kesepakatan hanya satu yang dianggap untuk kepentingan orang banyak. Lalu contoh yang ketiga, menerima keputusan hasil musyawarah dengan lapang dada. Misalnya bukan ide kita atau tidak sesuai dengan usulan kita. Kita harus sadar bahwa itu keputusan suara terbanyak. Contoh penerapan sila kelima Pancasila. Berlaku adil kepada siapapun, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama warga negara Indonesia. Makanya biasa ada istilah antri. Ya, itu termasuk salah satu sikap untuk namanya berlaku adil, antri. Siapa yang duluan datang, ya duluan juga untuk maju misalnya, menerima atau mendaftar dan lain sebagainya. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban tidak ada. Tapi mari kita lewat pembelajaran kita pada hari ini, kita sadar, kita mengerti bahwa hak dan kewajiban harus seimbang atau setara. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan. Ya kita harus ikut ya dalam membersihkan, apalagi di masa sekarang. Ya kita kan di rumah. Jadi kita ikut, anak-anak boleh ikut. Apa yang menjadi tugas anak-anak saat membersihkan atau gotong royong? Kita sudah tahu di awal pembelajaran, yaitu mengumpulkan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Seperti dalam materi pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Maka dengan itu, anak-anak sekalian,
Penjelasan materi terakhir pada tema pertama, subtema keempat sudah selesai. Dan untuk minggu depan kita mulai dengan tema yang kedua, yaitu 2B. Silakan dipersiapkan dengan pembelajaran pertama, bermain di lingkunganku. Tema kedua, bermain di lingkunganku. Subtema pertama, bermain di lingkungan rumah. Semoga dengan mengakhiri tema pertama ini, semua materi-materi yang dikirim dalam bentuk pembelajaran daring, anak-anak senantiasa menyimak dengan baik. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan dibuka kembali catatannya, karena setiap ada materi yang dianggap perlu, dianggap penting, silakan ditulis kembali di buku catatan supaya bisa menjadi pegangan, atau kalau umpamanya menjelang ulangan kita bisa pelajari dari buku catatan. Dengan demikian materi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Mari kita lihat sejauh mana kalian menyimak penjelasan-penjelasan dari kami. Kita bisa melihat tugas pada slide ke-12. Sekali lagi anak-anak mohon ditulis tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Ini tugas terakhir supaya pemeriksaannya gampang, karena dilihat setiap satu tugas ini ada berapa muatan pembelajaran di dalamnya. Di sini Ibu Guru mengirim soal atau tugas 3 nomor, tetapi agak panjang. Jadi sampai mungkin hari Minggu, besok kan hari libur, hari Minggu. Boleh dikerjakan sampai hari Minggu. Untuk hari Senin nantinya kita masuk di tema kedua. Hari Selasa, hari libur juga. Karena kita mengejar materi, maka dengan itu kita mempercepat dengan menggabungnya. Nanti kalau umpamanya ada yang masih mau diulang atau dikirim ulang dalam bentuk PDF, silakan hubungi kami, dan atas kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih. Selamat belajar. Ya, jadi ini tugasnya. Nomor 1 dan nomor 2 dilihat. Nomor 3, jadi ada 3 nomor. Sampai bertemu di pembelajaran berikut. Jangan lupa tugas dikerjakan, tetap rajin belajar di rumah. Bagi yang malas menulis, tolong itu dirubah, karena nanti kalau masa normal atau kita sudah diizinkan untuk tatap muka, buku catatan langsung dikumpul untuk diperiksa, sekaligus menjadi penilaian. Karena kita masih kelas rendah, jadi perlu banyak waktu untuk mencatat. Bukan hanya tugas, tetapi materi-materi yang dianggap penting harus dicatat. Kalau rajin mencatat, tentu tulisan bagus, pekerjaan rapi. Dengan demikian kita akhiri dulu pembelajaran kita. Mari seperti biasanya kita tutup pembelajaran kita, kegiatan kita dengan doa.
Kita hentikan dulu kegiatan kita ambil sikap doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas semua tuntunan dan penyertaan-Mu yang selalu nyata bagi kami, secara khusus dalam kegiatan belajar kami di sepanjang hari ini. Bapa di surga, sertai kami semua. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, membimbing kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Ibu Guru tayangkan kembali pertanyaan atau tugas yang akan dikerjakan pada hari ini sampai ya kalau umpamanya ada yang tidak sempat sampai hari besok karena besok hari libur. Selamat bekerja.